Jadi kita ini kalau saya tadi melihat ya, ini persoalannya bukan persoalan semata-mata hukum ya. Ini persoalan behavior. Siapa yang dendam? Sama sekali tidak ada dendam ya. Ini persoalan behavior ya. Tidak perlu harus ada 100 dokumen, tidak perlu. Cukup satu lembar dokumen saja yang 10 tahun ditanyakan oleh rakyat. Satu lembar dokumen saja. Kalau behavior seorang negarawan yang kita sangat ingin itu dilakukan oleh mantan presiden kita, Pak Joko Widodo, selesai sudah sejak 10 tahun yang lalu. Nggak perlu harus memenjarakan orang, nggak perlu sekarang harus melaporkan orang dengan tuduhan, dengan mengkriminalisasi kami, gitu ya, warga negara yang sedang menggunakan haknya, gitu. Kami itu mempertanyakan, memang naluri, nurani, dan kewajiban kami sebagai peneliti ya, kita semua punya tugas kan di dunia ini gitu ya, ada yang jadi kuasa hukum, ada yang jadi polisi, kita kan tugasnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai peneliti. Peneliti itu nuraninya, nalurinya itu selalu bertanya tentang sesuatu yang terasa ganjil, ada gap di situ, ada masalah di situ, ada sesuatu yang membutuhkan jawaban di situ gitu ya. Jadi itu mohon agar itu dipahami betul. Makanya tadi Profesor Firman sampaikan kok kayak nggak berhenti, ya karena memang belum selesai. Ya, jadi pertanyaan ini belum selesai. Sebetulnya tanggal 22 Mei 2025 kami berharap sekali itu selesai. Dengan sederhana saja, Bareskrim menyampaikan ya sebuah dokumen analog ya, karena ijazah itu kan sifatnya analog, bukan digital. Jadi seharusnya ketika konferensi pers Bareskrim, kami sangat mengharapkan ijazah analog itu yang ditunjukkan oleh Bareskrim gitu. Nah, sehingga ini semua menjadi pertanyaan lagi, apalagi ketika kami mempertanyakan, loh, kaget saya gitu ya, seperti yang tadi sudah diutarakan oleh abang saya, Dr. Roy Suryo ya, terkait dengan bukti yang diberikan oleh Bareskrim, loh, malah menimbulkan pertanyaan lagi bagi kami. Kenapa kualitas dokumen atau kualitas bukti itu seperti itu gitu ya? Nah, saya mau nambahkan tadi ya tentang bagaimana mata saya sebagai peneliti itu melihat koran Kedaulatan Rakyat. Sayang ya nggak bisa dilihatin ya Mbak Tisa ya. Jadi tadi Dr. Roy Suryo baru menunjukkan satu aja. Tulisan yang seharusnya pasa itu sangat penting ya bagi terutama bagi orang Yogyakarta ya. Pasa ternyata di koran itu tulisannya puasa. Artinya apa? Artinya itu indikasinya bahwa koran itu bukan koran yang otentik ya. Tuh. Saya ingin meluruskan karena memang kalau kita memang murni mengikuti prosedur yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam rangka untuk melaksanakan pemeriksaan dugaan pencemaran nama baik ataupun fitnah, saya pikir kita sudah hal seperti ini tidak perlu dibahas lagi, dicari lagi. Saya setuju dengan Pak Arianto tadi bahwa ke depan itu bisa saja ada laporan-laporan baru kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan seperti itu. Karena kenapa? Beda tempus, beda lokus seperti itu, beda tempat, beda waktu. Jadi pada prinsipnya adalah mari kita hormati pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya sedang melakukan proses penyelidikan terhadap pengaduan yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo seperti itu. Dan oleh karena itu kami mengharap semua pihak menghentikan narasi-narasi yang lebih lanjut yang akan merugikan pihak-pihak tersebut jika memang ada proses hukum lebih lanjut. Dan oleh karena itu saya rasa ya, kalau memang kita tidak ada niatan lain-lain ya, karena saya tadi sudah menyampaikan ini seperti kayak sasaran antara. Pertama ijazah, lari ke skripsi, kemudian lembar pengesahan, kemudian lain-lain, sekarang ada koran dan sebagainya. Saya rasa kita sudahi aja, kita cukupi. Karena ketika itu ada laporan-laporan baru, maka nanti akan dirugikan kepada pihak-pihak yang mencoba untuk menarasikan ini seperti itu. Sehingga tentu ketika memang ada hal-hal yang memang disampaikan terkait dengan Bapak Joko Widodo, tentu kami siap, Bapak Jokowi siap untuk melayani, dan memang demi melakukan integritas daripada Bapak Jokowi menempuh jalur hukum. Sampai dengan saat ini hal yang kami ketahui yang disampaikan oleh Bareskrim bahwa
pengaduan yang disampaikan oleh Bapak Egy Sujana dihentikan. Itu dulu, saya mau luruskan dulu nih. Sehingga jangan sampai ada suatu statement mengatakan bahwa, oh iya, belum, segala macam. Enggak, sudah dihentikan. Itu dulu. Masalah nanti ada apa ke depan, kita lihat lagi seperti itu. Kemudian kedua, di dalam rangka untuk melakukan riset, penelitian, diskusi, demokrasi dan sebagainya, jangan sampai kita merugikan orang lain dengan melakukan seperti yang kami sampaikan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Ya kalau mau melakukan simulasi dan sebagainya silakan aja menggunakan lain seperti itu. Misalnya mencetak sendiri suatu formulir asli kemudian dilakukan riset dan sebagainya, ya silakan. Tidak seperti ini yang akhirnya berdampak kepada orang-orang yang sedang melakukan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ini. Kami melihat dari mulai ijazah sekarang masuk kepada skripsi. Waktu 2 tahun lalu tuh ijazah ramai sekali. 2 tahun lalu ijazah, kemudian sekarang masuk skripsi, masuk sekali lagi kepada lembar pengesahan, masuk lagi barusan tadi ucapan terima kasih. Kemana lagi? Bapak menyampaikan ke KTP, ke lain-lain seperti itu. Mungkin juga ke samping, ke keluarga, ke ibu, ke bapak dan sebagainya. Nah ini makanya kami melihat, wah udah kelihatan nih sekarang nih aslinya bahwa ini bapak adalah sasaran yang memang dituju, dan kami melihatnya malah sasaran antara. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sudah banyak lembaga-lembaga negara yang menyampaikan ya dalam hal ini seperti UGM, KPU, kemudian kemarin Bareskrim tidak dipercaya, sehingga kami melihat ini suatu langkah yang menurut kami adalah mencoba untuk mencari sasaran lebih tinggi lagi, dan mungkin saja ketika nanti Polda Metro Jaya melakukan tidak dipercaya, kemungkinan nanti masuk ke pengadilan tidak dipercaya, artinya bahwa ini memang sasaran antara yang dari mulai masuk kepada kajian ilmiah lari ke kajian lainnya, atau mungkin politik dan sebagainya. Pak Listio Sigit selalu bilang bahwa polisi itu bekerja secara scientific crime investigation, penyidik begitu. Nah, peneliti sama Pak, kami itu scientific based research ya. Jadi memang kita bekerja seperti penyidik. Kalau kita mau coba analogikan ya, jadi penyidik akan terus mencari sampai bukti-bukti selesai. Nah, peneliti juga gitu. Kalau kita tidak mendapatkan jawaban, ya kita akan terus gitu. Dan ini bukan, saya ke Pak Firman, kita bukan kemudian jadi melebar kemana-mana. Justru, ya, ini saya mungkin ingin sampaikan masukan kepada Prof. Firman. Mohon Pak, saya tuh nggak mau, kita semua kan tidak ingin, ini masalah harus selesai. Maka saya sampaikan Prof. Firman, mohon disampaikan kepada Pak Joko Widodo. Kita nggak akan melebar, kita nggak akan mencari-cari semuanya sampai Bareskrim pun juga sudah ini. Nanti juga ke pengadilan ada 100 dogan, nggak perlu, cukup 1 aja selesai. Pak Joko Widodo, ya mohon disampaikan Pak Firman, Pak Joko Widodo bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara sangat sederhana, ya. Pak Jokowi sudah memberikan ijazahnya secara terbuka, ya. Kita bisa lihat di dalam penjelasan Bareskrim juga ada fotonya, saya lihat seperti itu. Kepada masyarakat juga pada waktu di Solo disampaikan. Saya sendiri sudah berkali-kali melihat. Tapi cuma pegang map doang loh, tidak bisa. Ada fotonya, jangan bohong. Karena hasrat kita. Jokowi hanya pegang map kuning. Oke, kita berikan kesempatan kepada Pak Firman dulu. Saya kan sudah melihat berkali-kali. Iya, nggak ada, rakyat belum melihat. Yang dokumen analog itu sudah diberikan kepada pihak berwajib, begitu Prof. Firman? Sudah. Malah kalau kita lihat di penjelasannya Bareskrim, itu ada fotonya. Nggak ada. Diam dulu Ibu Tifa. Biarkan Pak Firman bicara. Sebentar. Oke, silakan Prof. Firman. Ya, jadi kita bisa lihat dalam penyajian yang disampaikan Bareskrim juga kan ada foto. Di mana ada jasa aslinya. Kami juga sudah melihat berkali-kali dalam berbagai kesempatan. Di sini UGM juga sudah memberikan klarifikasinya, verifikasinya, KPU dan sebagainya tadi saya sampaikan. Jadi saya ingin menegaskan di sini, jangan sampai ada kesan di mana nggak pernah dikasih, enggak dikasih. Kepada media pun dikasih, supaya disampaikan kepada masyarakat. Artinya secara terbuka sudah dikasih, tetapi ketika itu memang kalian minta, teman-teman dari Mas Roy Suryo CS minta, tidak ada kewajiban kami menyerahkan kepada kalian. Sehingga itulah yang ingin kami sampaikan. Kalau kita pengen fair, sudah disampaikan, ya sudah. Menyampaikannya nggak ada, nggak terbuka, nggak fair. Nah, itu kan menurut Anda. Loh, enggak, udah jelas. Jadi saya ingin sampaikan, itu secara terbuka sudah diberikan. Malah sebenarnya, kalau kita percermatin, itu sudah terlihat gitu loh. Masalah tidak puas, kurang enak, atau kurang greget dengan apapun, kalau udah namanya ijazah analog di scan, isi aja nggak bisa dilakukan penelitian seperti itu. Terus kenapa analog gitu loh? Jadi
Intinya adalah sudah disampaikan secara terbuka, saya harus luruskan.